Anda mau mengikuti kursus bakso, cuma yakinkah Anda mereka yang ngajarkan ini benar-benar ngerti? Berikut 3 tips ini bisa Anda pakai untuk memfilter mereka yang membuka kursus bakso ini memang mengerti atau hanya sekedar asal-asalan saja. Hal pertama yang perlu Anda tanyakan adalah bagaimana cara untuk membuat bakso lebih murah tapi tetap enak. Nah, kalau ternyata jawabannya adalah memperbanyak takaran tepung, hati-hati nih, jangan-jangan si guru tadi itu tidak terlalu menguasai apa yang diajarkannya. Buat mereka yang sudah memiliki pengalaman, expert, dan memang punya kualitas untuk membuka kursus bakso, mereka pasti tahu bahwa memperbanyak takaran tepung itu tidak akan bisa membuat bakso lebih murah dan tetap enak. Memang sih pemakaian tepung yang lebih banyak akan membuat harganya turun, lebih murah, tapi kelemahannya juga akan banyak. 1. Secara kualitas pasti akan turun. 2. Crustnya tidak akan bisa dapat. Dan yang ketiga, biasanya semakin banyak tepungnya, hasilnya tidak akan bisa kering dan bagus. Nah, buat mereka yang memang sudah ahli, sudah berpengalaman dan tahu cara bikin bakso yang benar, mereka tidak akan menyarankan memperbanyak takaran tepung. Tapi mereka akan coba memberikan Anda pengetahuan, memberikan Anda resep bahwa bikin bakso yang kenyal dan murah itu caranya adalah mengkombinasi beberapa jenis daging yang bisa membuat harganya lebih turun. Contoh paling sederhana adalah mengkombinasi antara sapi dan ayam. Kalau masalah menutupi rasa gampang, itu banyak bahan yang bisa digunakan. Contohnya seperti beef broth, itu bisa ya mengatasi untuk rasa ayamnya sehingga masih terasa full sapi. Intinya banyak tipsnya, banyak triknya, sehingga seharusnya ketika Anda tanya, Pak, Bu, kalau saya mau bikin bakso yang lebih murah tapi kualitasnya tetap bagus gimana? Dan ketika mereka menjawab, itu ada di komposisi resepnya, itu ada di takaran daging, jenis daging yang digunakan, Anda bisa cukup tenang, kemungkinan mereka mengerti. Hal kedua yang bisa Anda tanyakan untuk membedakan mereka memang mengerti atau tidak adalah coba Anda tanyakan perbedaan kalau pakai tepung sagu, tapioka, maizena, terigu itu apa pada saat kita bikin bakso. Kalau mereka memang mengerti, mereka memang expert, seharusnya bisa menjawab dengan pasti. Karena beda tepung, seharusnya itu beda hasilnya karena masing-masing tepung itu mempunyai rantai kimia yang menghasilkan tekstur yang berbeda-beda. Pada dasarnya pada tepung ada 2 hal yang sangat mempengaruhi, yaitu amilose dan amilopektin, di mana 2 hal ini akan mempengaruhi hasilnya tadi akan ke arah yang padat atau ke arah yang empuk dan fleksibel. Nah, ternyata kalau orang yang membuka kursus tadi Anda tanya tidak tahu, hati-hati deh, jangan-jangan mereka cuma memiliki sedikit pengalaman dan mereka sudah membuka kursus tadi. Hal ketiga yang perlu Anda tes adalah bagaimana tahapan dari bikin baksonya. Nah, banyak orang berpikir ya bikin bakso tinggal dimasukkan ke alat, nanti digiling bersama-sama, selesai. Padahal tahapan membuat bakso itu akan mempengaruhi juga hasil kenyal dan crustnya nanti gimana. Jadi misalkan nih, resep Anda sudah tepat, bahan-bahan yang dipakai sudah tepat, lalu tepungnya juga sudah dipilih dengan tepat, tapi tahapannya berbeda dan nggak pas. Nah, ini akan sangat membedakan. Belum lagi kalau ketika kasusnya bikin di rumah menggunakan chopper atau food processor dan membuat di penggilingan yang mesinnya memang mesin giling. 2 hal ini, 2 hal yang berbeda tadi akan sangat mempengaruhi hasil baksonya gimana, sehingga tahapan bikin bakso ini sangat-sangat penting. Nah, seharusnya mereka yang menguasai, mereka yang punya ahli di bidang bikin bakso, mereka tahu bedanya seperti apa, tahapan yang benar itu seperti bagaimana. Pertanyaan keempat yang bisa Anda gunakan untuk membedakan mereka memang ahli atau tidak adalah pengenyal yang bagus untuk bakso itu apa? Nah, kalau ternyata jawabannya adalah pengenyal yang bisa dipakai itu hanya tepung sasetan, apapun mereknya ya, atau semua pengenyal yang berjenis fosfat seperti STPP, Fosmik, Windapos. Nah, Anda mesti hati-hati, jangan-jangan orang ini nggak ngerti. Kenapa saya menyarankan Anda perlu tanya tentang pengenyal? Karena pada dasarnya macamnya pengenyal bahan tambahan untuk bakso itu banyak sekali. Fosfat entah itu dari STPP, Windapos atau tepung sasetan tadi cuma salah satu yang paling basic, paling standar. Dimana yang lain itu banyak. Ada namanya karagenan, ada namanya serbuk protein, ada yang ISP, ada WBS 500. Pokoknya macam-macam. Dimana masing-masing memiliki keunggulan sendiri-sendiri, memiliki bahan dan cara kerja yang berbeda. Sehingga seharusnya ini disesuaikan dengan resep yang akan Anda pakai seperti apa. Nah, kembali kan ke nomor 1 tadi, kalau Anda bikinnya mau yang murah, tentu kan bahannya nanti berbeda, resepnya berbeda, sehingga seharusnya jenis bahan tambahan yang dipakai itu juga akan berbeda-beda lagi. Nah, pastikan guru Anda tahu bahwa pengenyal bahan tambahan bakso itu macamnya banyak dan seharusnya mereka harus ngerti kalau pakai A, ini hasilnya seperti apa, kalau resepnya seperti ini, butuhnya seperti apa juga.